Dan yang belum menyiapkan kitabnya, silahkan kitabnya disiapkan, diperhatikan dengan baik dan diartikan kalau bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, dan catatannya juga dituliskan, keterangannya kalau bisa dituliskan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bisa kita mengandalkan harta, tidak bisa kita mengandalkan keluarga, tidak bisa kita mengandalkan golongan. Yang bisa kita andalkan adalah hati yang selamat, illa man atallah biqalbin salim. Hati yang selamat, yang membawa keimanan, yang membawa keikhlasan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan pada hari itu, salah satu pertolongan yang bisa kita harapkan adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, melanjutkan kajian kita, kita sudah sampai pada halaman 18. Halaman 18 masih dalam kitab Al-I'timad fil I'tiqad. Nah, qala al-muallifu rahimahullah wa yajibu lahu ta'ala al-qudratu. Yes, pada paragraf kedua, pada perkataan muallif wa yajibu lahu ta'ala al-qudratu. Di antara yang wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah. Qudrah artinya berkuasa, bersifat maha kuasa. Namun untuk muqaddimah memahami sifat qudrah ini dengan baik, perlu kita memahami satu pendahuluan agar tidak dipermainkan oleh orang-orang yang ingin melemahkan keimanan seorang muslim. Jadi sangat penting memahami muqaddimah terhadap sifat qudrah ini, pendahuluan terhadap sifat qudrah ini. Bagaimana yang dimaksud Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, karena kalau kaidah dasar ini tidak dipahami, itu nanti akan sangat membahayakan terhadap keimanan seseorang itu. Akan sangat berbahaya sekali pada keyakinan seseorang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muqaddimahnya adalah atau pendahuluannya itu yang kita maksud bahwa segala sesuatu itu dalam hukum akal, dalam pandangan akal sehat itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Segala sesuatu dalam hukum akal, dalam pandangan akal sehat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang dikenal dengan istilah al-wajibul aqli. Al-wajibul aqli. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikenal dengan istilah al-jaizul aqli. Al-jaizul aqli atau juga yang dikenal juga dengan istilah al-mumkinul aqli. Yang ketiga yang dikenal dengan istilah al-mustahilul aqli. Al-mustahilul aqli. Jadi ada tiga. Al-wajibul aqli, al-jaizul aqli, al-mustahilul aqli. Segala sesuatu dalam pandangan hukum akal itu terbagi ke dalam tiga hukum ini. Ada yang dianggap oleh akal sehat itu sebagai wajibul aqli, al-wajibul aqli. Ada yang dianggap sebagai jaizul aqli, al-jaizul aqli. Ada yang dianggap sebagai al-mustahilul aqli. Al-wajibul aqli artinya adalah ma la yajuzu fil aqli adamuhu. Ma la yajuzu fil aqli adamuhu. Sesuatu yang dihukumi akal sehat pasti ada. Sesuatu yang dihukumi oleh akal sehat pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Itu yang dikenal dengan istilah al-wajibul aqli.
Seperti apa misalkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta ini. Akal sehat kita kalau kita pikirkan dengan baik atau kita pergunakan dengan baik, pasti sampai pada kesimpulan tidak menerima pernyataan yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, tidak menerima pernyataan yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Karena sama saja mengatakan, karena itu artinya sama saja mengatakan ada suatu perbuatan tapi tidak ada pelakunya. Ada suatu perbuatan tapi tidak ada pelakunya. Alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Ini sudah kita bahas di kajian yang lalu-lalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibun aqli atau juga disebut dengan wajibul wujud. Pasti adanya, tidak mungkin tidak ada. Pasti adanya, tidak mungkin tidak ada. Dan tidak menerima tiada, tidak menerima tiada, dan tidak mungkin tiada. Wajib, pasti. Tidak mungkin tidak ada. Ini tidak bisa diganggu gugat. Ini tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, yang dikenal dengan istilah al-jaizul aqli. Al-jaizul aqli itu apa? Ma yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Ma yajuzu fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang oleh akal sehat menganggap bisa-bisa saja ada, yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Dan juga bisa-bisa saja tidak ada. Akal menghukumi terhadap sesuatu itu, hal ini atau sesuatu ini boleh-boleh saja ada, boleh-boleh saja tidak ada. Ini diistilahkan dengan jaizul aqli. Wujudnya jaiz, adamnya jaiz. Atau juga dikenal dengan istilah mumkinul aqli. Yumkinu wujuduhu wa yumkinu adamuhu. Bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Siapa yang dikategorikan dengan jaizul aqli ini atau yang dikategorikan dengan al-mumkin aqli ini? Seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu dikategorikan sebagai apa? Al-jaizul aqli atau al-mumkinul aqli. Baik dari manusia, dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan, daripada langit, bumi, cahaya, kegelapan, sorga, neraka, itu semuanya dikategorikan sebagai al-mumkinul aqli atau al-jaizul aqli. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini pada dasarnya hukumnya adalah apa? Jaiz. Boleh-boleh saja ada, boleh-boleh saja tidak ada. Kenapa? Karena dengan pembuktian secara logika bahwa makhluk ini berasal dari ketiadaan. Maksudnya, secara logika kalau difikirkan, makhluk ini sebelumnya tidak ada. Makhluk ini sebelumnya tidak ada. Alam semesta ini sebelumnya tidak ada. Berarti dia sesuatu yang bersifat boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh ada dan boleh tidak ada. Ini yang dinamakan dengan al-jaizul aqli. Sementara Allah bukan bersifat jaiz, bukan sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pelaku, pasti ada yang menjadikannya, pasti ada penciptanya. Itu yang dinamakan tadi al-wajibul aqli. Kemudian yang ketiga, yang dikenal dengan istilah al-mustahilul aqli. Al-mustahilul aqli. Yang oleh akal sehat dihukumi sebagai sesuatu yang mustahil. Mustahil maksudnya apa? Ma la yaqbalul aql wujudahu. Ma la yaqbalul aql wujudahu. Yang dihukumi oleh akal sehat pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Akal sehat menyatakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin ada. Akal sehat menyatakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin terjadi. Tidak menerima keberadaan. Tidak menerima untuk ada dan memang tidak ada. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah, mengatakan Allah itu atau Tuhan itu misalkan berbilang-bilang. Ini kalau difikirkan dengan logika yang sehat, maka tidak akan diterima
oleh logika yang sehat, sehingga hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Jika seandainya langit dan bumi itu ada penciptanya selain Allah, maksudnya memiliki Tuhan-Tuhan yang berbilang-bilang, lafasadata, tentu tidak akan ada keteraturan pada alam semesta itu, atau tentu alam semesta itu tidak akan terwujud, karena pencipta yang berbilang-bilang memungkinkan untuk berkehendak yang berbeda-beda. Satu mengkehendaki A, yang lain mengkehendaki B, yang lainnya mengkehendaki C. Satu mengkehendaki matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, yang lain mengkehendaki matahari terbit dari utara dan tenggelam di selatan misalkan, atau yang lain mengkehendaki matahari itu dua, atau yang lain mengkehendaki matahari itu tiga. Tidak akan ada keteraturan, karena namanya kalau Tuhan itu berbilang-bilang, sama-sama berkehendak dan tidak ada yang terpaksa mengikuti kehendak yang lain, dan semuanya bebas berkehendak dan menjadikan apa yang dikehendaki. Tentu ini mengakibatkan ketidakteraturan. Sementara kita mendapati alam semesta ini memiliki keteraturan, dan itu menunjukkan penciptanya Esa. Nah, jadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan akal sehat adalah sesuatu yang mustahil akli. Tidak diterima oleh akal keberadaannya. Apa maksudnya tidak diterima? Tidak mungkin ada dan memang tidak ada. Tidak mungkin ada dan memang tidak ada. Ya, tidak mungkin ada dan memang tidak ada. Ya. Itulah muqaddimah yang kita maksudkan untuk memahami sifat qudrah ini. Tadi ada yang dimaksud dengan istilah al-wajibul aqli, ada yang dimaksud dengan istilah al-jaizul aqli. Jaiz yang boleh-boleh saja ada, boleh-boleh saja tidak ada. Al-wajibul aqli pasti ada, tidak mungkin tiada, dan tidak menerima ditiadakan. Al-mustahilul aqli tidak mungkin ada dan tidak menerima diadakan, dan memang tidak ada. Nah, apa yang perlu kita pahami setelah memahami muqaddimah ini, pendahuluan ini? Kalau kita memahami ini, maka kita katakan bahwa qudrah Allah, ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah bersifat Maha Kuasa, maka yang dimaksud dengan kuasa ini adalah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu yang mungkin akli. Maha Kuasa terhadap segala sesuatu yang jaiz akli. Artinya qudrah Allah Subhanahu wa taala itu hubungannya dengan yang jaiz akli, bukan dengan yang wajib akli, dan bukan dengan yang mustahil akli. Qudrah Allah Subhanahu wa taala kaitannya itu dengan yang jaiz akli, dengan sesuatu yang bersifat diadakan dan bersifat ditiadakan. Kenapa? Karena qudrah itu artinya menjadikan, kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa, apa artinya? Kuasa menjadikan dan kuasa meniadakan. Berarti yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang menerima diadakan dan sesuatu yang menerima ditiadakan. Sesuatu yang berhubungan untuk diadakan dan sesuatu yang berhubungan untuk ditiadakan. Sesuatu yang menerima diadakan dan sesuatu yang menerima untuk ditiadakan. Sementara kita sudah tadi mengatakan bahwa Allah itu wajib, pasti adanya. Berarti bukan sesuatu yang diadakan dan bukan sesuatu yang menerima diadakan, karena sudah ada, dan adanya azali, adanya tidak bermula. Dan qudrah Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan yang mustahil akli, dengan yang dianggap oleh akal sehat sebagai sesuatu yang mustahil, yang tidak menerima diadakan, yang
yang pasti tidak ada. Maka kudrah tidak berhubungan dengan yang mustahil, tidak berhubungan dengan yang wajib. Kenapa? Karena yang wajib dan yang wajib tadi bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang pasti ada dan bukan sesuatu yang menerima ketiadaan. Yang mustahil sesuatu yang pasti tidak ada dan bukan sesuatu yang menerima diadakan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kudrah. Tidak ada hubungannya sama sekali, tidak nyambung begitu yang wajib akli dan yang jaiz akli dengan kudrah. Yang berhubungan tadi dan yang berkaitan dengan kudrah adalah sesuatu yang jaiz akli. Sesuatu yang memang sifatnya diadakan dan sifatnya ditiadakan, sesuatu yang menerima diadakan, sesuatu yang menerima ditiadakan. Nah, kalau ini sudah difahami, artinya dapat kita ketahui bahwa ada ucapan-ucapan yang dikatakan oleh sebagian orang yang atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian orang yang pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya itu apa tadi? Salah. Jadi jangankan jawabannya, pertanyaannya saja sudah salah. Kenapa? Karena dia ingin menghubungkan sesuatu dengan hal yang tidak berkaitan. Dia mengkaitkan sesuatu dengan hal yang tidak berkaitan dengan itu tersebut. Contohnya seperti apa? Mereka mengatakan, atau biasanya ini juga dikatakan oleh orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah atau yang memiliki keyakinan Tuhan itu atau tidak ada, atau yang orang-orang yang tidak ada sifat mengagungkannya terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan misalkan, apakah kan kamu meyakini Tuhan itu maha kuasa katanya. Lalu dia mengatakan, apakah Tuhan itu kuasa untuk menjadikan Tuhan yang lain, kata dia. Apakah Tuhan itu kuasa untuk menjadikan Tuhan yang lain? Ini pertanyaan adalah pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaannya aja salah, bagaimana ingin mendapatkan jawaban? Nah, di mana salahnya pertanyaan ini? Karena dia mengatakan tadi, apakah Tuhan itu kuasa menjadikan Tuhan yang lain? Dia menghubungkan sifat kudrah dengan sesuatu yang mustahil akli. Apa tadi yang dikatakan mustahil ini? Mustahil ini sesuatu yang pasti tidak ada dan memang tidak ada dan tidak mungkin diadakan. Karena keberadaannya tidak diterima oleh akal sehat. Kalau dia memikirkan bagaimana dia mengatakan tadi, apakah Tuhanmu kuasa menjadikan Tuhan yang lain? Yang namanya Tuhan itu ya tidak dijadikan. Yang namanya Tuhan itu tidak dijadikan. Yang namanya Tuhan itu pasti tidak bermula. Yang namanya Tuhan itu pasti azali. Bagaimana dia mengatakan Tuhan tapi dijadikan? Kan dari situ saja sudah keliru pertanyaannya. Dari situ saja sudah keliru pertanyaannya. Namun untuk menjawab pertanyaan seperti ini, itu tidak boleh kita katakan, kita jawab dengan iya dan juga tidak boleh kita jawab dengan tidak. Jawabannya harus cermat. Tidak boleh dikatakan iya kuasa dan tidak boleh dikatakan tidak kuasa. Kenapa? Karena kalau mengatakan tidak kuasa, itu menisbatkan sifat lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan tidak kuasa berarti menisbatkan sifat lemah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini membatalkan keimanan seseorang terhadap Allah. Dan juga tidak boleh dijawab dengan iya kuasa. Tidak boleh diiyakan dengan mengatakan Allah kuasa atas hal itu. Kenapa? Karena kalau menjawab dengan jawaban iya, mengatakan kuasa, itu sama saja membalikkan fakta. Itu sama saja memutarbalikkan fakta. Tidak lagi memfungsikan akal sehat. Nah, itu sama saja mengatakan istilahnya sesuatu yang tadi mustahil hukumnya jadi jaiz. Sesuatu yang tadi mustahil hukumnya jadi jaiz. Sesuatu yang dijadikan jelas makhluk, tapi dia mengatakan tadi Tuhan yang dijadikan. Bagaimana
mungkin dikatakan Tuhan tapi dijadikan. Yang namanya Tuhan ya tidak bermula. Jadi kalau menjawab dengan iya, maka akibatnya nanti akan memutarbalikkan fakta. Menjadikan sesuatu yang hukumnya mustahil akli menjadi jaiz akli. Jadi begitu juga sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikaitkan dengan apa tadi, sesuatu yang wajib akli, sesuatu yang wajib akli, sesuatu yang pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Seperti apa misalkan contohnya? Seperti dia mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk meniadakan dirinya? Nah, dia mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk meniadakan dirinya? Nah, maka kita katakan ini adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaannya sudah salah. Kenapa? Karena dia mencoba mengaitkan sesuatu dengan hal yang tidak berkaitan dengan itu. Dia mencoba menghubungkan sesuatu dengan hal yang tidak berhubungan dengan itu. Allah Subhanahu wa taala wajib akli, sesuatu yang pasti ada, sehingga tidak menerima ketiadaan. Yang namanya Tuhan pasti ada. Yang namanya Tuhan, yang ketika kita melihat alam semesta ini ada, maka kita mengatakan tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Jadi penciptanya itu pasti ada. Dan namanya pencipta pasti tidak bermula. Karena kalau dia bermula artinya diciptakan juga, makhluk juga. Berarti ada pencipta yang lain. Nah, tidak mungkin yang namanya pencipta pasti tidak bermula. Kalau dia tidak bermula pasti tidak berakhir. Kalau dia tidak bermula pasti tidak berakhir. Kenapa? Karena kalau dia dikatakan mungkin berakhir, berarti ada yang mengatur keberadaannya. Kapan adanya, kapan berakhirnya. Kapan adanya, kapan berakhirnya. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia juga adalah makhluk yang diatur oleh sesuatu yang lain. Jadi yang namanya pencipta, yang namanya Tuhan, pasti tidak bermula, pasti tidak berakhir. Disinilah kita katakan tadi, pertanyaannya keliru. Dia hubungkan sesuatu, tadi dia mengatakan apakah Allah kuasa, dia hubungkan sifat kuasa Allah dengan sesuatu yang tidak berhubungan. Katanya apakah Allah kuasa untuk meniadakan dirinya. Yang wajib akli, yang mustahil akli tidak berhubungan dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berhubungan itu kuasa kan sudah kita katakan tadi. Kuasa itu artinya Allah Maha Kuasa, kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Sehingga dia berhubungan dengan sesuatu yang dijadikan, sesuatu yang ditiadakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang dijadikan, maka tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan kuasa. Begitu juga yang mustahil akli seperti sekutu atau adanya Tuhan yang baru misalkan menurut orang itu. Itu adalah sesuatu yang mustahil akli, bukan sesuatu yang diadakan, bukan sesuatu yang menerima untuk diadakan, sehingga tidak berkaitan dan berhubungan dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi seperti yang kita katakan tadi, jawaban terhadap persoalan-persoalan yang seperti ini itu tidak bisa dijawab dengan mengatakan iya dan juga tidak bisa dijawab dengan mengatakan tidak. Tidak boleh dijawab dengan mengatakan iya kuasa. Dan juga tidak boleh dijawab dengan mengatakan tidak kuasa. Kenapa? Karena menjawab dengan iya sama saja seperti yang kita katakan tadi memutarbalikkan fakta. Menjadikan sesuatu yang wajib jadi jaiz. Menjadikan sesuatu yang wajib yang pasti adanya menjadi sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi memutarbalikkan fakta. Begitu juga tidak boleh dijawab dengan apa tadi? Dengan tidak, dengan jawaban tidak kuasa. Kenapa? Karena sama saja itu menisbatkan sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat lemah. Jadi, kalau begitu kenapa tidak boleh dijawab dengan iya? Kenapa tidak boleh dijawab dengan tidak? Karena memang jawabannya bukan dengan iya, bukan dengan tidak. Kenapa jawabannya bukan dengan iya dan bukan dengan tidak? Karena pertanyaan sudah keliru, mencoba menghubungkan sesuatu dengan hal yang tidak berkaitan dengan itu. Mencoba mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak berkaitan. Jadi kuasa itu berkaitannya dengan sesuatu yang jaiz akli, mungkin akli. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala
kuasa menjadikan semua orang ini beriman? Jelas jawabannya Allah kuasa menjadikan semuanya beriman. Apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan tubuh manusia jauh lebih besar dari ini? Allah kuasa. Apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa mematikan semua manusia ini dalam sesaat? Allah kuasa. Nah, dengan inilah sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jaiz, dengan sesuatu yang menerima ada, menerima tidak ada, dengan sesuatu yang jaiz akli. Kalau dihubungkan dengan yang di luar jaiz akli, dihubungkan dengan yang wajib akli atau mustahil akli, itu sama saja pertanyaan yang tidak nyambung. Saya beri pendekatannya. Pendekatannya kita katakan tadi kan, kudrah itu artinya menjadikan, meniadakan. Kudrah artinya kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Nah, artinya berhubungan dengan sesuatu yang dijadikan, dengan sesuatu yang ditiadakan. Nah, pendekatannya itu sama, misalkan seperti kita punya mata. Kita ini punya mata. Fungsi mata kita ini kaitannya adalah dengan melihat. Nah, kaitan mata kita adalah dengan melihat. Kaitan telinga kita adalah dengan mendengar. Telinga kita berhubungan dengan pendengaran. Mata kita berhubungan dengan penglihatan. Kulit kita berhubungan dengan perasaan, maksudnya merasakan sesuatu itu panas atau dingin atau hangat misalkan. Lidah kita berkaitan dengan rasa, apakah sesuatu itu asin, apakah sesuatu itu manis. Nah, kalau dikaitkan hal-hal ini dengan sesuatu yang tidak berkaitan, maka yang kelihatan bodoh di sini adalah orang yang bertanya tersebut atau orang yang salah menyimpulkan itu. Yang kelihatan bodohnya dan ketidaksesuaiannya tadi dengan hal yang semestinya, itu adalah perlakuan orang yang mengaitkan hal-hal yang kita sebutkan ini dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Misalkan kalau ada orang mengatakan, apakah apakah matamu bisa apakah matamu mendengar suara? Dia mengatakan misalkan, apakah matamu mendengar suara? Ini kan menghubungkan mata dengan hal yang tidak berkaitan dengannya. Bukan berarti kalau mata saya tidak mendengar, saya disifati dengan tuli, ya kan? Tidak bisa orang menyimpulkan kalau apakah boleh saya menjawab ya mata saya mendengar begitu, sehingga agar saya tidak disifati dengan tuli. Atau kalau saya menjawab mata saya tidak mendengar, berarti saya akan dikatakan tuli. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mata saya tidak mendengar bukan berarti saya tuli. Bukan berarti saya tuli. Kenapa? Karena memang mata bukan kaitannya dengan mendengar. Nah, begitu juga tadi ketika kita mengatakan kudrah Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akli, tidak berkaitan dengan yang wajib akli, bukan berarti Allah disifati dengan lemah. Tidak, memang tidak berhubungan. Sebagaimana tadi mata yang tidak mendengar, itu tidak dikatakan tuli. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan mendengar. Begitu juga telinga yang tidak melihat. Kalau ada orang mengatakan misalkan, apakah kamu bisa melihat dengan telingamu? Kemudian kalau saya jawab misalkan tidak, apakah saya dikatakan buta? Tidak. Kenapa? Yang keliru di sini, yang salah di sini siapa tadi? Yang bertanya, yang kelihatan tidak bijaksananya dan kelihatan kesalahannya di sini adalah yang mengaitkan pendengaran saya tadi dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pendengaran. Bukan berarti telinga saya yang tidak melihat itu tadi, karena saya mengatakan telinga saya tidak mendengar tadi, telinga saya tidak melihat, bukan berarti saya disifati dengan buta. Ya, jadi dan juga tidak bisa tadi saya katakan telinga saya mendengar. Tidak bisa juga saya katakan tidak bisa saya katakan telinga saya melihat.
tidak bisa juga saya katakan apa tadi? Saya buta karena telinga saya tidak melihat. Kenapa? Karena hal ini memang tidak berkaitan dengan telinga. Begitu juga dengan kulit. Kalau misalkan dikatakan apakah kulit saya mencium aroma, misalkan apakah tangan saya, kulit di tangan saya mencium aroma bau atau aroma wangi, tidak otomatis dikatakan saya penciumannya mati karena kulitnya tidak dapat mencium aroma bau atau aroma wangi. Kenapa? Karena kaitan kulit bukan dengan aroma. Nah, artinya orang yang menghubungkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, dialah yang keliru, dialah yang salah. Jadi mudah-mudahan pendekatan ini bisa difahami agar bisa memahami dengan benar bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan kudrah, padahal dia itu adalah sesuatu yang wajib akli atau sesuatu yang mustahil akli. Seperti orang mengatakan apakah Allah kuasa untuk menjadikan batu yang besar, kemudian Allah tidak kuasa mengangkatnya. Nah ini kan sesuatu yang berkaitan dengan mustahil akli. Itu sama saja mengatakan Tuhan tidak kuasa, sementara yang namanya Tuhan pasti kuasa. Kalau tidak kuasa, ya, berarti bukan Tuhan. Nah, sementara dia tadi mengatakan apakah Tuhan, berarti yang dia tanyakan Tuhan. Kalau kita sudah menyepakati bahwa yang kita bicarakan adalah Tuhan, ya pasti maha kuasa. Jangan katakan lagi, jangan bolak-balik lagi kemudian mengatakan tidak kuasa. Kalau tidak kuasa, ya bukan bukan Tuhan, ya. Kalau tidak kuasa ya bukan Tuhan, berarti pertanyaannya yang keliru. Jangan mengatakan tadi lagi istilahnya apakah Tuhan tidak apakah Tuhan kuasa menjadikan batu yang besar, kemudian dia tidak kuasa untuk menjadikannya terangkat begitu. Kalau sudah mensifatinya dengan tidak kuasa, berarti pemahaman Anda tentang Tuhan keliru. Dan juga pertanyaan ini tadi pertanyaan yang tidak berkaitan dengan hal yang dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita maksud di sini adalah yang jaiz akli, sesuatu yang sifatnya diadakan, sifatnya ditiadakan, menerima diadakan, menerima ditiadakan. Tidak berkaitan dengan yang wajib akli, tidak berkaitan dengan yang pasti ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diadakan dan bukan sesuatu yang menerima ditiadakan, dan juga tidak berkaitan dengan yang mustahil akli, sesuatu yang pasti tidak ada dan memang tidak ada dan tidak menerima untuk diadakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan tadi itu dikatakan para ulama adalah soalun syaitani, pertanyaan yang dibawa oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk memberikan was-was, memberikan gangguan terhadap keimanan seseorang itu, sehingga kalau orang tidak bijaksana memikirkannya dengan baik, imannya bisa rusak. Kenapa? Karena kalau dia menjawab iya, misalkan seperti yang tadi dia mengatakan apakah Tuhan kuasa menjadikan Tuhan yang lain, lalu dia jawab iya, rusaklah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang mustahil jaiz. Dia menjadikan sesuatu yang mustahil jaiz. Ketika dia mengatakan iya, Tuhan kuasa menjadikan Tuhan yang lain, selanjutnya orang akan menanyakan kepadanya, lah kalau begitu dari mana kamu tahu bahwa Tuhan itu satu? Jangan-jangan Tuhan sudah menjadikan Tuhan yang lain, berarti Tuhan itu tidak satu lagi. Bisa jadi dia sudah menjadikan banyak Tuhan yang lain. Berarti apa yang kamu yakini selama ini, la ilaha illallah, itu tidak benar lagi. Karena tadi kamu katakan Allah kuasa menjadikan Tuhan yang lain. Bisa saja dia sudah menjadikan Tuhan yang lain. Akan berlanjut pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Kenapa? Karena sudah rusak fondasi dasar tadi yang tidak membedakan antara yang wajib akli dengan jaiz akli dengan yang mustahil akli. Begitu juga kalau dikatakan tidak kuasa tadi, akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah. Jadi tidak boleh dijawab dengan iya, tidak boleh dijawab dengan tidak. Begitu juga kalau
pertanyaan yang mustahil akli tadi itu, ya, yang dikaitkan dengan kuasa Allah, dijawab dengan iya. Seperti dia mengatakan, apakah Allah kuasa meniadakan dirinya, mematikan dirinya? Tidak boleh dijawab dengan iya. Kenapa? Karena menjawab dengan iya memutarbalikkan fakta. Yang namanya Tuhan mustahil untuk tiada. Kalau dijawab dengan iya, dengan mengatakan ya Allah kuasa untuk meniadakan dirinya. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Ya orang itu akan berkata, berarti bisa saja Tuhan sekarang tidak ada lagi. Dari mana kamu tahu dia masih ada? Bisa saja dia sudah mematikan dirinya. Sehingga tidak benar lagi keyakinanmu yang menganggap Allah Subhanahu wa taala masih ada. Tidak berlaku lagi ibadahmu selama ini, tidak berlaku lagi aturan agama yang kamu perjuangkan selama ini. Karena kamu mengatakan Tuhan itu mungkin saja untuk meniadakan dirinya, dan mungkin saja dia sekarang sudah meniadakan dirinya sehingga dia tidak ada lagi. Kan akibatnya bahaya sekali, runtuhlah pondasi agama seseorang itu tadi kalau tidak memahami hal-hal yang seperti ini tadi, tidak bisa membedakan mana yang mustahil akli, mana yang jaiz akli, mana yang wajib akli. Dan juga tidak boleh dijawab dengan apa, tidak, karena jawaban tidak menisbatkan sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jawabannya? Jawabannya seperti yang kita katakan, pertanyaanmu keliru. Kenapa? Karena kamu mencoba mengaitkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Karena kudrah itu artinya kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Dia berhubungan dengan sesuatu yang bersifat dijadikan, bersifat ditiadakan. Bukan berhubungan dengan yang wajib yang pasti ada, bukan berhubungan dengan yang mustahil yang pasti tidak ada. Ya, itulah muqaddimah dasar agar memahami sifat qudrah dengan baik. Nah, idzan wa yajibu lahu ta'ala al-qudrah. Wajib pasti Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah, bersifat maha kuasa. Maha kuasa kita katakan di sini artinya ay qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang mungkin akli, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap hal itu. Wa yastahilu alaihi al-ajzu, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah, karena yang namanya Tuhan pasti kuasa. Karena kalau lemah bukan Tuhan. Yang lemah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha pemberi rezeki, dan dia yang maha kuasa. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dalam ayat yang lain Allah menegaskan huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat lemah adalah pendustaan terhadap Al-Qur'an. Adalah pembangkangan terhadap Al-Qur'an yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, wad dalilu ala dzalika, dan dalil akal, dalil bukti atau keterangan secara logika tadi yang ringkas bahwa Allah yang namanya Tuhan itu maha kuasa, bahwa Allah maha kuasa, annahu law lam yakun qadiran, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat kuasa, lakana ajizan, tentu akan disifati dengan sifat lemah. Kalau dibilang tadi tidak kuasa, berarti artinya mengatakan Allah Subhanahu wa taala lemah. Walau kana ajizan lama wujida hadzal alam, dan andaikan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, tentu alam semesta ini tidak mungkin ada. Karena kita melihat yang menjadikan alam semesta ini pasti maha kuasa. Tidak mungkin sesuatu yang bersifat lemah. Alam semesta ini yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tanpa tiang, kemudian mampu menahan matahari sehingga tidak jatuh menimpa kita yang ada di bumi ini. Kemudian mampu mengatur angin sehingga angin yang datang tidak selalu angin yang menghancurkan, yang memporak-porandakan. Mampu mengatur hujan sehingga hujan yang turun itu tidak berbentuk balok-balok es yang bisa menghancurkan,
bumi. Nah, jadi sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala nyata kalau kita menyaksikan alam semesta ini dengan baik. Yang namanya Tuhan yang menjadikan alam semesta ini tidak mungkin bersifat lemah. Karena andaikan lemah, maka pasti tidak ada alam semesta ini. Ketika kita melihat alam semesta ini ada dan luar biasa yang ada pada alam semesta ini menunjukkan Tuhan yang menjadikannya maha kuasa. Nah, lama wujida hadzal alam wa huwa batilun. Jadi pernyataan yang mengatakan Tuhan lemah mengantarkan pada keyakinan alam ini tidak mungkin ada, dan itu jelas kesimpulan yang batil, kesimpulan yang tidak benar. Karena alam ini kita saksikan dengan mata kepala kita secara langsung ada, dan luar biasa alam semesta ini juga dapat kita saksikan secara langsung. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menjadikannya maha kuasa. Ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin penjelasannya diulang, ya dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kefahaman dan diberikan keistiqomahan dalam mengikuti kajian ini. أقول قولي هذا نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.